pembahasan kita di Super On Air kali ini. Iya, terima kasih Mbak. Anak-anak hebat, kita akan melanjutkan pembelajaran hari ini masih berbicara tentang pubertas. Masih bersama Ibu Ika dan Ibu Lia. Iya. Masa pubertas dan ciri-cirinya, hal yang harus kita jalani. Nah, ada beberapa hal yang harus dihindari, ada juga yang harus dijalani gitu. Kewajiban apa gitu ya? Hal yang harus dihindari, tapi ada juga hal yang harus dilakukan. Seperti itu maksudnya. Nah, yang pasti kali ini kita akan berbicara tentang hal yang harus dihindari, yang tidak baik untuk kesehatan anak-anak di rumah. Apa saja itu Bu Melia? Iya, yang pertama yaitu mengonsumsi minuman bersoda atau makanan cepat saji. Kesehatan harus diperhatikan pada masa pubertas. Maka dari itu sebaiknya mengurangi makanan yang kurang sehat untuk tubuh. Iya, benar. Yang kedua, Bu Ika? Yang kedua yaitu sering tidur larut malam atau bergadang. Sama seperti sebelumnya, bergadang juga membawa dampak buruk bagi kesehatan. Dan yang pasti tidak disarankan untuk tidur larut malam jika tidak diperlukan. Terutama untuk anak-anak ini ya Bu Ika ya. Anak-anak laki-laki. Biasanya. Biasanya sekarang itu mereka bergadang karena apa? Main games. Iya betul. Nah, main games itu yang harus dihindari. Boleh main games tapi ada batasan, ada rentang waktunya. Karena Bu Melia berbicara mengenai HP, tadi games itu otomatis kan pakai HP ya. Iya, betul. Itu yang berbahaya adalah sinar birunya, efeknya itu nanti ke mata itu akan dalam jangka waktu yang lama itu akan sinar birunya itu merusak retina mata dan bahkan bisa menyebabkan kebutaan. Nah, jadi anak perlu diperhatikan. Jadi jangan terlalu asik bergadang sambil melototin HP. Ya. Lalu yang ketiga yaitu menyimpan perasaan yang tidak baik sehingga mudah tertekan. Masa pubertas memang bukan hal yang mudah untuk dilewati. Banyak orang yang menjadi stres karena memikirkan perubahan yang terjadi pada dirinya. Jika merasa kurang baik atau nyaman, sebaiknya ceritakan hal ini ke orang yang dipercaya. Misalnya orang tua atau saudara kandung. Iya, jadi ini pentingnya kedekatan antara anak dan orang tua. Iya, betul. Kalau orang tua memberikan solusi pasti yang terbaik. Tidak akan menjerumuskan. Jadi lebih baik apapun yang dialami oleh si anak itu harus diceritakan kepada orang tua. Jadi pasti orang tua memberi solusi yang terbaik. Jangan ya kita tidak menganggap semua teman itu jelek, tapi harus benar-benar bisa memilih dan memilah mana yang benar-benar memberi solusi baik, bisa dipercaya memberi solusi yang terbaik atau malah bisa menjerumuskan. Nah itu terkadang yang harus bisa dipilih. Jangan sepertinya anak ini enak ya untuk diajak sharing, tapi endingnya menjerumuskan, temannya itu menjerumuskan ke hal yang tidak baik. Sebaiknya apapun masalah anak-anak itu dibicarakan dengan orang tua. Iya, betul sekali. Yang keempat Bu Ika? Yang keempat yaitu mudah emosi tanpa sebab. Pada masa pubertas, emosi kadang menjadi kurang stabil, menjadi mudah marah, tersinggung, atau menghakimi. Tentunya hal ini tidak baik. Maka sebaiknya cobalah untuk menahan emosi terlebih dahulu. Yang kelima Bu? Yang kelima yaitu bertindak tanpa berpikir. Oleh karena emosi remaja yang kadang kurang stabil, remaja suka bertindak tanpa berpikir. Akibatnya terlebih dahulu. Contohnya tidak mengerjakan PR. Hal ini berdampak buruk untuk nilai. Sebaiknya berpikir terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu hal. Nah, ini berbicara tentang PR atau tugas rumah. Ini banyak anak-anak sekarang ini kan baru melakukan pembelajaran secara daring. Nah, ini harus diperhatikan. Kalau tidak mengerjakan PR walaupun secara daring, PR ini tetap harus dikerjakan ya. Harus dikerjakan karena itu nanti dari tugas yang dikerjakan anak-anak mendapat nilai. Iya, jadi orang tua juga harus mendampingi dan
mengingatkan, karena banyak kejadian dari daring itu anak-anak ada yang tidak mengerjakan PR, jadi gampang nggak boleh ya, nggak boleh ya. Kemudian tadi kita sudah berbicara hal-hal yang tidak diperbolehkan ketika masa pubertas. Iya. Kemudian yang lain adalah cara menjaga kesehatan tubuh menjadi tanggung jawab masing-masing ya Bu Lia ya, masing-masing individu tentunya, berdasarkan rentang usia dan jenis kelamin. Namun terdapat beberapa hal penting yang harus dijalankan secara umum demi memperoleh hidup yang sehat, apalagi saat masa peralihan dari kanak-kanak menuju dewasa. Iya. Sebagai remaja bisa memecah konsep kesehatan dalam berbagai kategori. Ini dapat mencakup kesehatan fisik, mental, emosional, dan perilaku. Ada hal yang dapat dilakukan setiap orang untuk tetap sehat. Namun, sebagai seorang remaja, ada beberapa hal yang harus diperhatikan secara khusus. Masa pubertas dan kesehatan reproduksi saat remaja tak boleh diabaikan. Hal ini berperan penting demi masa depannya kelak. Patut diakui atau diketahui oleh para orang tua dan anak supaya tak ada kerancuan serta penerapan yang tepat. Nah, berikut beberapa cara menjaga kesehatan tubuh saat pubertas sangat baik untuk reproduksi remaja. Tadi yang pertama yaitu menjaga kesehatan fisik. Fisik ini berkaitan dengan tubuh ya Bu Ika. Jadi cara menjaga kesehatan tubuh itu dimulai dari bagian fisik terlebih dahulu. Berikut beberapa cara yang bisa kalian terapkan setiap hari. Lansir dari Family Doctor ini. Yang pertama yaitu berolahraga secara teratur ya Bu Ika. Ya. Lanjut Bu Ika ini. Berolahraga secara berolahraga teratur. secara Nah, yang teratur. pasti remaja itu harus aktif secara fisik setidaknya 60 menit setiap hari. Nah, tapi sekarang itu malah yang aktif itu matanya sama jempolnya. Iya betul sekali. Olahraga mata sama olahraga jempol ya. Nah, ini adalah hal yang harus dihindari. Seperti Bu Ika tadi bilang, efek dari penggunaan handphone itu ada sinar birunya yang bisa merusak retina mata jika terlalu lama. Ya. Iya. Berikutnya Bu. Yang kedua yaitu makan makanan yang sehat. Jadi makan sehat adalah bagian penting dari pertumbuhan dan perkembangan. Makan banyak buah dan sayuran, biji-bijian, berbagai makanan berprotein serta produk susu rendah lemak. Low fat ya. Iya. Yang ketiga adalah pertahankan berat badan yang sehat. Anak-anak dan remaja dengan berat badan berlebih itu cenderung mengalami yang namanya obesitas. Iya, saat dewasa. Mereka juga lebih berisiko terkena penyakit kronis lainnya dan depresi. Ternyata efeknya luar biasa ya dari yang namanya obesitas itu. Jadi kita harus mengontrol pola makan, jangan asal mumpung gitu ya. Yang keempat yaitu tidur yang cukup. Kebanyakan remaja membutuhkan antara 8 sampai 9 untuk tidur ya. Banyak yang rata-rata hanya 7 jam. Tidur berpengaruh kuat pada kemampuan remaja untuk berkonsentrasi dan berprestasi di sekolah. Ternyata tidur juga ada efeknya untuk konsentrasi dan kecerdasan ya Bu ya. Iya. Lalu yang berikutnya itu sikat dan bersihkan gigi secara teratur. Biasakan dari sekarang dan cegah masalah mulut di masa dewasa. Ya. Dan ini kalau berbicara tentang mulut, ini yang kadang kita sering melewatkan itu ada anak-anak dengan kondisi gigi itu harus 6 bulan sekali ya. 6 bulan sekali harus rajin ke periksa gigi. Iya. Biar nggak keropos sebelum waktunya. Lalu yang berikutnya yaitu memakai tabir surya. Iya. Terpapar sengatan matahari yang parah saat masih anak-anak atau remaja itu meningkatkan resiko terkena kanker kulit saat dewasa. Iya, dan yang terakhir
jangan mendengarkan musik terlalu keras. Nah, ini dapat merusak pendengaran yang masih terbilang rentan. Iya, rata-rata anak-anak sekarang seperti itu ya. Kadang pakai headset. Nah, dia dari luar itu nggak kedengaran, tapi di telinganya itu di sebelahnya masih terlalu keras gitu ya. Itu efek sampingnya adalah pendengaran nanti berkurang. Betul sekali. Tapi kadang-kadang anak itu tidak memperhatikan, terlalu beremosi dan bersemangat karena lagu-lagu yang disukai. Jadi boleh mendengarkan, tapi jangan dengan volume yang maksimal. Betul sekali. Nah, beberapa cara menjaga kesehatan reproduksi yang bisa diterapkan sehari-hari, yang anak-anak dan mungkin orang tua juga bisa siapkan, yaitu ganti pakaian dalam minimal 2 kali sehari. Yang berikutnya adalah memakai handuk yang lembut, kering, bersih, dan tidak bau atau lembab. Yang berikutnya, yang ketiga, memakai celana dalam dengan bahan yang mudah menyerap keringat. Kemudian apa, Bu? Ya, ini untuk remaja putri. Nah, ini bukan hal yang tabu ya. Jadi perlu diperhatikan memang. Bersihkan alat kelamin setiap setelah buang air kecil maupun besar. Seka menggunakan tisu atau handuk bersih dari arah depan ke belakang supaya kuman yang dari anus itu tidak masuk ke dalam organ reproduksi kewanitaan. Iya, jadi tidak boleh terbalik ya, dari depan ke belakang. Ya. Berikutnya bagi remaja lelaki atau remaja putra sangat dianjurkan untuk menjalani khitan atau sunat. Hal baik ini akan mencegah dari penyakit menular seksual serta menurunkan resiko mengidap kanker penis. Ya. Dan berbicara tentang khitan itu sekarang anak-anak yang usianya masih balita, kemarin ada salah satu artis juga gitu ya, anaknya usia 5 bulan itu sudah dikhitan gitu. Jadi seperti itu. Jadi tergantung orang tuanya juga. Ya, itu tadi cara menjaga kesehatan reproduksi. Sekarang kita akan berbicara mengenai bagaimana menjaga kesehatan mental. Cara menjaga kesehatan tubuh saat pubertas selanjutnya dengan menjaga yang namanya mental remaja tetap di batas normal. Beberapa cara menjaga kesehatan tubuh pada mental remaja. Yang pertama apa, Bu? Yang pertama yaitu menjaga pikiran melalui mempelajari cara mengelola stres serta belajar cara mengelolanya. Ini akan membantu anak-anak tetap tenang dan dapat berfungsi dalam situasi stres. Jadi yang pertama adalah menjaga pikiran. Iya, menjaga pikiran. Lalu yang kedua yaitu belajar dan lakukan yang terbaik di sekolah. Sebab ada hubungan yang kuat antara kesehatan dan kesuksesan akademis. Ya, belajar dan lakukan yang terbaik di sekolah. Ya. Yang ketiga yaitu menjaga hubungan baik dengan orang tua. Ingatlah bahwa mereka yang berjuang secara diam-diam demi anaknya untuk mendapatkan yang terbaik. Jadi orang tua itu tidak akan menjerumuskan. Jadi misal anak-anak marah itu jangan sampai membuat hati orang tua terluka. Bahkan ibu ya menyakiti hati ibu. Bapak juga boleh, nggak boleh ini ya, Pak Ibu gitu. Ya, seperti sabda Nabi besar Muhammad SAW ketika ditanya, Nabi, siapakah yang harus saya hormati? Ibumu baru ayahmu. Jadi jangan pernah menyakiti hati orang tua. Bahkan mengucapkan itu aja udah berdosa ya. Jadi sebagai anak-anak generasi milenial, agar menjadi anak-anak yang hebat itu harus selalu minta restu orang tua. Karena hebatnya anak-anak sekarang, hebatnya orang-orang di luar sana itu bukan karena dirinya yang hebat, tapi salah satunya adalah doa orang tua yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak boleh sombong. Yang menemani anak-anak dari nol itu adalah orang tua ya. Lalu yang keempat, Bu Ika? Yang keempat adalah kembangkan keseimbangan yang baik antara sekolah, pekerjaan, dan kehidupan sosial. Karena jika terlalu memaksakan diri, itu bisa menyebabkan stres, kemudian frustasi, dan kelelahan.
Iya, itu tadi ada 4 faktor, masih ada banyak faktor, tapi yang kita bahas adalah 4 faktor. Itu tadi mental ya? Iya, mental. Yang pertama menjaga pikiran, kesehatan mental tadi. Mhm. Lalu yang kita bahas ini nanti adalah menjaga kesehatan emosional. Ya, jadi banyak yang harus dijaga ketika ternyata masa ya. pubertas. Cara menjaga kesehatan tubuh saat pubertas di masa remaja berikutnya dengan menjaga kesehatan emosional. Apalagi di masa transisi ini, banyak remaja yang masih kesulitan menyeimbangkan emosi. Berikut beberapa caranya akan dikupas oleh Bu Ika. Ya, yang pertama adalah menjaga perasaan dari penyakit mental. Yang termasuk penyakit mental itu yang pertama Bu, ya, kegelisahan, kemudian depresi, kelelahan yang berlebihan, dan kehilangan harga diri. Dan ini diperlukan pendampingan orang tua. Jadi ketika masa pubertas harus ada dampingan orang tua dan kedekatan antara si anak dan orang tua itu penting sekali. Ternyata. Selanjutnya ada kehilangan minat pada hal-hal yang dulu disukai, kehilangan selera makan, kenaikan atau penurunan berat badan yang secara drastis, serta yang terakhir itu ada perubahan kepribadian di luar karakter. Iya. Ternyata menjaga perasaan ini banyak sekali ya. Iya. Luar biasa. Luar biasa ini. Itu tadi satu baru menjaga perasaan dari penyakit mental. Nah, yang kedua yaitu memperhatikan suasana hati dan perasaan. Jangan menganggap pikiran atau perasaan negatif Anda hanyalah bagian dari menjadi remaja. Jika ada hal yang dikhawatirkan, sebaiknya bertanya atau mintalah bantuan kepada orang tua. Ya. Yang berikutnya Bu. Lalu yang ketiga yaitu jangan takut untuk meminta bantuan jika membutuhkannya. Iya, jadi jangan dipendam sendiri. Jangan, iya, ternyata karena itu menimbulkan efek juga itu. Iya, akan menjadi bom waktu. Bom. Jadi perlu sharing dengan orang tua. Kalau mungkin belum bisa berbicara dengan orang tua, dengan orang yang benar-benar bisa memberi solusi yang terbaik, gitu ya Bu ya. Iya. Jangan dipendam karena efeknya itu luar biasa. Iya. Yang nomor 4. Jika Anda tidak dapat berbicara dengan orang tua, nah ini apabila mungkin ada sebagian anak-anak yang mungkin takut atau bagaimana, ini ternyata bisa bicara dengan guru. Di sekolah ya, jadi temukan orang dewasa yang bisa dipercaya, seperti guru kalian salah satu contohnya yang ada di sekolah ya. Jadi anak-anak misalnya punya masalah di rumah, itu bisa diceritakan ke bapak ibu gurunya. Bisa, boleh. Kita sebagai guru juga harus membuka kesempatan untuk itu ya Bu Ika ya. Anak-anak sharing, dan kita nanti juga bisa menjembatani mungkin ada sesuatu yang tidak bisa dibicarakan dengan orang tua, ya, dan betul insya sekali. Allah guru itu akan menjadi fasilitator antara anak atau teman dengan si murid. Iya, betul sekali. Yang kelima, jika Anda merasa rendah diri atau citra tubuh yang buruk, bicarakan dengan seseorang. Bahkan hanya mengobrol itu akan bisa membantu. Jadi kalau berbicara tentang rendah diri, tentang citra tubuh atau fisik berarti ya, kekurangan fisik. Dia memiliki kekurangan fisik misalnya kadang seperti itu. Iya betul sekali. Itu harus jangan melihat kekurangan yang ada pada diri kita, tapi kita harus lebih menonjolkan kelebihan apa yang kita miliki. Bahasa kerennya apa itu? Ya? Insecure. Ya. Dan untuk teman-teman yang lain itu tidak boleh, misalnya ada teman yang memiliki kekurangan itu dibully, kan nggak boleh. Efek dari bulian itu luar biasa loh. Betul sekali. Jadi apapun bentuk dari ciptaan Tuhan itulah yang terbaik. Kita tidak boleh yang namanya menghina, membuli, bahkan memojokkan. Nah, itu hal yang sekarang itu sering terjadi Bu. Iya, jadi adanya bulian dari teman-teman, kemudian pengeroyokan. Nah, itu efek sampingnya itu luar biasa. Iya, ini yang kepanjangan. Kaitannya dengan yang nomor 6 ini Bu Ika. Iya. Jangan menindas orang lain. Nah, serta jika Anda ditindas, ini termasuk anak-anak ini jika mengalami hal ini, beritahu orang tua, guru ataupun orang dewasa lainnya. Iya. Ya. Dan itu sering terjadi, misalnya di anak-anak misalnya sudah diancam, misalnya ada pemalakan misalnya Bu ya, pemalak, kamu harus ngasih uang aku segini, tapi jangan pernah bilang sama orang tua atau guru. Nah, kalau ada yang mengancam seperti itu nggak usah takut, harus bicara dengan guru. Jadi guru itu nanti akan memberi
perhatian khusus kepada si anak yang sedang mengalami hal tersebut, dan bisa membimbing anak-anak yang tadi melakukan penindasan atau pemaksaan itu tadi. Jadi jangan diam saja. Iya. Jadi itulah ya anak-anak hebat. Jadi beberapa cara menjaga kesehatan tubuh saat pubertas, baik untuk masa perkembangan dan pertumbuhan remaja, terutama dalam hal kesehatan reproduksi. Iya. Ternyata kalau kita mengupas tentang masa pubertas itu banyak sekali hal-hal yang mungkin anak-anak di rumah atau belum memahami. Ibu-ibu di rumah, orang tua, bapak pacarnya juga belum memahami. Nah, dari harapan kita dari pembelajaran kali ini bisa membantu anak kita untuk menghadapi masa pubertas. Begitu juga pas sekali ini kelas sekali. 6, masa-masa pubertas ini kelas 6 sampai nanti SMP itu ya Bu Ika. Iya, benar. Dan harus benar-benar memperhatikan siapa yang diajak berteman, dan orang tua juga jangan lupa untuk selalu mendampingi anak dan mengecek HP itu penting sekali. Betul sekali. Apalagi anak-anak sekarang udah pinter di password itu loh. Ya. Kalau yang pasti jangan pernah orang tua itu tidak tahu password si anak. Betul sekali. Harus selalu dikontrol. Ya. Ya, yang pasti harapan kita semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk anak-anak dan para pendengar setia Serasi dimanapun Anda berada. Mohon maaf jika banyak kesalahan dari kita. Kita berharap semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Iya. Terima kasih, dan kita kembalikan kembali kepada Pak Penyiar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Mitra Serasi, baru saja kita ikuti program Super On Air pagi hari ini bersama Ibu Milia dari SD Negeri Kalijambe dan Ibu Ika dari SD Negeri Bogodalam 2. Dan Super On Air akan kembali hadir hari Senin tentunya, tetap di 107.3. Rizky yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan jaga kesehatan Anda hari ini. Sejam. Awas. Terima kasih banyak ya, Ya, Mbak. sama-sama. Satu rumah sangat, Mbak. Ya, Ayo, Mbak. ya, Ya, sama-sama, Mbak.